Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yazakka wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illa wa arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini yang masih dalam bulan suci Ramadan kita masih bisa diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan kepada siapa saja yang menyerukan dakwahnya hingga hari kiamat. Jamaah salat subuh rahimakumullah, sering kita mendengar bahwa ada yang menganalogikan Ramadan ini sebagai kepompong bagi seorang kaum muslimin, yaitu kepompong Ramadan, yang dimana selama sebulan ini kita seperti halnya kepompong, yaitu ulat yang begitu tidak dijauhi, bahkan tidak dilirik oleh yang lainnya. Tapi setelah melalui fase-fase kepompong itu, kepompong tersebut berubah menjadi suatu hal, suatu binatang yang indah, yang orang bahkan menyukainya dan bahkan mengagumi keindahan dari seekor kupu-kupu yang begitu indah. Dan tentunya analogi tersebut adalah di situ adanya perubahan dari kepompong yang jijik, yang tidak indah dilihat, menjadi sesuatu hal yang indah dilihat. Intinya di situ ada perubahan yang signifikan dan itu membutuhkan proses waktu. Nah, di Ramadan ini waktunya pun begitu cukup panjang dan kita setiap muslim dipaksa untuk menjadi kepompong itu bagi yang masuk dalam seruan Allah, yaitu orang-orang yang beriman, ya, orang yang kita melaksanakan puasa ini. Karena seruan Allah itu banyak juga yang tidak menghiraukannya, karena setiap tahun pun masih kita banyak melihat orang yang tidak berpuasa, ya. Makan dan minum sehatnya, tentunya dia menghiraukan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari seruan ayat tersebut, nauzubillah min dzalik, dia bisa jadi belum termasuk orang-orang yang beriman. Nah, semoga sebelum ajal menjemput orang-orang tersebut bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perubahan tersebut nanti insya Allah di 1 Syawal, tentunya bagi orang yang beriman dan menjalin puasa dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan pengalaman dan manfaat bagi dirinya pribadi. Akan tetapi perubahan tersebut atau hal yang merubah orang tersebut perlu diketahui akan langsung, bukan yang mendapatkan nikmatan terus menerus, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu diketahui ketika seorang muslim itu berubah dari Ramadan, justru ada hal-hal yang perlu diketahui dan kita tidak boleh kaget, dan itu harus tetap kita lalui. Setidaknya pada kesempatan subuh kali ini saya menyampaikan 3 yang perlu kita ketahui ketika insya Allah kita di sini ketika sudah berubah nanti bisa menjalaninya. Yang pertama tentu dari Allah, ketika orang berubah itu justru akan mendapat ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang udah berubah, udah baik, udah puasa full, udah sholatnya rajin, tetapi justru nanti di fase-fase setelah Ramadan meninggalkan kita, Allah akan memberikan ujian-ujian yang melebihi, bisa jadi sebelum kita
tahun-tahun sebelumnya ketika kita belum berubah. Yang paling terasa, yang paling dekat adalah perubahan, ujian atau cobaan dari sisi ibadah kita itu sendiri tentunya. Di mana di bulan Ramadan kita dipaksa, disituasikan, dikondisikan untuk beribadah dengan nikmat, karena ada yang menyebutkan hakikatnya setan-setan itu terbelenggu itu terkondisikan ya untuk mengganggunya amat sulit di bulan suci Ramadan. Akan tetapi lepas dari Ramadan nanti setan-setan itu bisa pengkondisiannya sudah lepas, sehingga ujian terberat kita yang paling pertama adalah dalam hal ibadah itu sendiri. Dalam kitab Al-Istiqomah Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa idza azmat al-mihnah kana dzalika lil mu'minin as-shalih sababan li uluwid darajat wa azimil ajri. Cobaan yang semakin berat akan senantiasa menimpa seseorang mukmin yang sholih untuk meninggikan derajatnya dan agar ia semakin mendapatkan ganjaran yang besar. Dalam kitab tersebut Ibnu Taimiyah menjelaskan tadi, justru cobaan itu semakin berat, bukan tidak yang lain yang tentunya itu akan menambah meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus bersiap, jangan kaget, malah jangan jadi kendor lagi setelah Ramadan ini. Justru kita harus mensikapinya dengan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah berubah, kita harus tahu, kita harus pahami, yang harus kita pahami adalah dibutuhkannya keistiqomahan yang mendalam. Harus menjaga keistiqomahan dalam beribadah, dalam berbuat baik, dan dalam beramal dan sebagainya. Masih disebutkan dalam kitab Hiyatul Auliya beberapa perkataan ulama berikut. Wa hadatsana Ibnu Mubarak an Bakar bin Abdullah qala sami'tu Wahbah bin Munabih yaqul marrajulun abidun ala rajulin abidin faqala malikun qala ajitu min fulan annahu kana qad balagha min ibadatihi wa malat bihi dunya faqala ba'ajalin la ta'jab mimman tamilu bihi dunya walakin ijab mimman istaqama. Ibnu Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabih berkata, ada seorang ahli ibadah lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah. Tadi perkataan ulama tersebut menggambarkan bahwa perbuatan istiqomah itu yang kita lakukan itu lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan seorang muslim yang kita kadang melihatnya takjub, ibadahnya rajin, bahkan sampai-sampai dunianya ditinggalkan. Dia terus beribadah sepanjang hari dengan kesungguhannya. Justru itu derajatnya di bawah orang-orang yang bisa istiqomah dalam hal menjadi kehidupan dan beribadah yang seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi karena ada orang yang saat ini rajin ibadah dalam sholat, namun di akhir hidupnya masih pun ia tidak mengenalnya. Ada orang yang alim, ya rajin ibadah, di akhir hidupnya ia adalah seorang yang pemabuk, pezina, ya, penjudi dan sebagainya. Ada yang seorang wanita yang sudah menutup aurat dengan sempurna, itu bahkan bercadar, tapi di akhir hidupnya dia justru menampakkan tubuhnya bahkan dan memperlihatkan keindahan rambut hitam. Nah, kita tidak bisa menjamin iman kita adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu? Ya tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal yang kita hafal 2 doa ini. Karena ini yang dibutuhkan kalau kita seorang muslim itu tujuan akhir adalah husnul khotimah. Dan dalam husnul khotimah itu dibutuhkan keistiqomahan. Minimal 2 doa wajib ini kita perlu hafal. Yang pertama mungkin kita sudah sering mendengar adalah dari surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Kemudian doa yang berikutnya adalah hadis dari riwayat Imam Ahmad yang kita juga sudah familiar mendengarnya, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Rabb yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Nah, minimal 2 doa itu sebagai penunjang awal dari kita memohon kepada Allah sehingga kita bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang istiqomah juga itu dituntut sampai mati. Ya. Istiqomah itu karena tujuan kita adalah husnul khotimah itu sampai ajal majid. Imam Mujahid menambahkan atau menambahkan Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbuna sumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqomah. Nah, kemudian Imam Mujahid mengatakan falam yusyriku hatta matu, mereka tidaklah berbuat syirik sampai mati. Jadi minimal seminimalnya sampai di akhir kita janganlah kita melakukan perbuatan syirik atau mendoakan mensekutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amat berat karena godaannya selalu hadir di kita setiap saat. Sehingga istiqomah itu sampai akhir hayat. Nah, setelah istiqomah untuk yang ketiga yang terakhir yang perlu diketahui ketika kita sudah berubah, yaitu akhlak kita tentunya harus menjadi akhlak yang mulia, yang terpuji. Ya. Ketika berubah itu dibutuhkan akhlaknya sampai akhir hayat itu tentu akhlak yang baik. Bila saya menyampaikan sedikit ilmu ya, dalam 10 muasafat tarbiyah itu, ya, muasafat tarbiyah itu adalah karakteristik atau ciri khas kepribadian, ciri khas orang muslim yang sesuai Al-Quran dan Sunnah yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 10 akhlak yang mulia itu ditemukan dalam poin yang ketiga. Setelah yang pertama yaitu salimul akidah, ya, akidah yang bersih. Setelah akidah yang bersih, yang kedua adalah shahihul ibadah, ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, setelah akidahnya bersih, ibadahnya benar, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangkan, itu bahkan dibanyakkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah menepati posisi ketiga adalah matirul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, yang terpuji. Karena ketika itu tidak dilanjutkan dengan akhlak yang baik, justru akidah orang tersebut yang sudah bersih, ibadahnya yang benar, justru akan menjadi bumerang bagi Islam itu sendiri akhirnya. Kalau akhlak orang tersebut buruk di mata masyarakat atau di sesama muslim. Sehingga jangan sampai minimal dari 10 itu ada penjabaran banyak, ada jasad yang kuat dan sebagainya, tapi minimal ketiga dari 10 muasafat tarbiyah itu, yang poin ketiga harus kita pahami. Setelah tadi yang paling utama itu akidahnya bersih, ibadahnya benar, dan tidak lupa yang ketiga itu akhlaknya yang mulia. Karena sekali lagi hati-hati, kalau itu tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, justru mungkin bagi dirinya sendiri tidak akan terasa, tapi bagi Islam itu sendiri secara general akan menjadi bumerang. Ya. Kita umat Islam yang lainnya yang tidak melakukan seperti itu, yang akhlak baik malah jadi ikut-ikutan menanggung beban dari orang yang akhlaknya parah buruk, ya, akhlaknya tidak terpuji. Itu yang penting dari istiqomah itu, dari setelah istiqomah itu yaitu akhlaknya yang mulia. Orang yang ibadahnya telah baik,
juga wanita yang telah menutup aurat dengan baik, dengan sempurna, tunjukkanlah akhlak yang dan tingkah laku yang mulia di hadapan orang lain. Karena tidak sedikit wanita yang berjilbab dan orang-orang yang sudah rajin ibadah, namun akhlaknya jelek terhadap sesama. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-shaimil qaimin." Sesungguhnya seorang mukmin yang akhlaknya baik akan mengejar kedudukan mulia dari orang yang gemar puasa dan gemar sholat. Jadi hadis riwayat Abu Daud. Jadi akhlak yang mulia itu pekerjaannya adalah bukan mengejar kedudukan seseorang itu dari hal dunia dan yang lainnya, tetapi yang dikejar adalah melihat orang tersebut kita iri, kita merasa ingin seperti dia itu dalam hal sholat dan puasa. Menurut Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tepatlah momentum pada hari ini, pertengahan Ramadan ini, bagi kita ya yang insya Allah nanti mengakhiri Ramadan ini yang akhlaknya yang baik, justru ini momentum Ramadan ini bisa dijadikan sebagai perubahan dari akhlak seorang muslim itu tersebut. Karena dalam Ramadan ini minimal ada dua yang digembleng, dua yang ditekankan dalam Ramadan itu, yaitu puasa itu sendiri dan sholat, yaitu sholat tarawih pada malam hari. Yang mana di luar bulan-bulan itu kita amat sulit melaksanakannya. Ya. Seperti tadi dibilangkan, ujian yang terberat adalah dalam hal ibadah. Di luar bulan Ramadan kita amat sulit melaksanakan puasa sunnah, kumis, Abu Daud dan sebagainya, dan juga melaksanakan sholat malam. Yang mana kalau di Ramadan ini kita dikondisikan tarawih, makanya jangan lewatkan momentum sholat tarawih berjamaah di masjid kalau memang tidak ada uzur, tidak ada masih sehat itu. Walaupun bisa jadi mengambil keputusan saya mah nanti aja, nanti malam sendiri. Tetapi seperti yang saya pengalaman pribadi saya ini, ketika ingin melaksanakan sholat itu justru godaannya sama seperti kita sholat 5 waktu pada bulan-bulan yang lainnya. Kualitas dari sholat kita itu amat dipertaruhkan ya, dibandingkan dengan kita berjamaah sholat di masjid. Makanya ketika momentum Ramadan ini, kalau bisa full 30 hari sama seperti puasa bagi yang laki-laki, full ibadah tarawihnya, karena itu momentum ada tarawih di masjid berjamaah pula, kita manfaatkanlah sholat qiyamul Ramadan itu di masjid masing-masing kita secara berjamaah. Karena di luar bulan itu kita amat sulit mendapat itu, karena kondisi Ramadan ini dalam hal puasa dan sholat itu dikondisikan dengan benar-benar kita bisa menjalaninya dengan baik. Nah itulah tadi yang hadis yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu yang beliau dengar dari Rasulullah, Allah yang baik akan mengejar kedudukan mulia dari orang yang melaksanakan ibadah puasa dan sholat. Nah, sehingga nanti setelah Ramadan ini kita ketika sudah istiqomah full puasanya dan sholatnya itu baik sholat wajib maupun sholat sunnahnya, akan mendapatkan seperti yang digambarkan dalam hadis tersebut itu akhlak yang baik. Sehingga ini balik lagi ke 3 poin yang kita saya sampaikan tadi. Ketika kita sudah berubah nanti, tentunya harus kita sadari adanya ujian, cobaan. Kedua adalah keistiqomahan, yang mana kita harus gencar minimal membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akhlak kita harus baik, dan itu ditunjang dari mulai masih bisa dari sekarang nih, puasa kita fullkan, ibadah sholat kita kencengin, apalagi nanti kita masih bisa ada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan itikaf. Kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, sholat, tilawah dan sebagainya. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi